Nah, kemudian duduk iftirash ini itu semua saat kita sholat di posisi duduk sunnahnya seperti itu duduknya. Baik duduk di antara dua sujud, sunnah iftirash. Duduk istirahat itu di rakaat pertama menuju ke rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Itu disunahkan duduk istirahat namanya. Nanti kita akan bahas. Ketika duduk istirahat, bentuk duduknya sama seperti duduk iftirash. Apalagi duduk yang setelah tasyahud akhir, tapi setelah itu ada sujud sahwi. Umpama ada orang ketinggalan tasyahud awal. Nah, kemudian di rakaat terakhir setelah sujud terakhir, dia duduk. Bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatu lillah, assalamu sampai habis. Tapi duduknya duduk iftirash. Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian nanti baru sujud sahwi. Kemudian juga sujud, ya, duduk di antara dua sujud sahwi. Duduk iftirash juga. Kemudian apa lagi? Duduk orang yang tidak bisa salat berdiri, maka duduknya adalah duduk iftirash. Kemudian apa lagi? Duduk pada saat umpama orang yang sakit tidak bisa berdiri. Kalau tadi tidak bisa berdiri karena mungkin ada suatu gangguan jalanan atau gempa, ya duduk begitu. Atau karena sakit, maka duduknya salat sambil duduk adalah dengan cara duduk iftirash. Intinya semua salat yang saat itu pada saat posisi duduk, ya, maka afdalnya duduknya itulah adalah duduk iftirash, duduk seperti halnya duduk di antara dua sujud. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, adapun duduk tawarruk yang kita sebut tadi apa ya? Kata orang Banjar duduk lam alif jalalah. Duduk tawarruk ini disunahkan cuma satu. Apa itu? Yaitu setelah kita duduk ini tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan yang lain kecuali hanya salam. Jadi terakhir ini, duduk terakhir itu yang sesudahnya itu cuma hanya salam, maka dianjurkan kita duduknya duduk lam alif jalalah. Atau orang bahasa fikihnya duduk tawarruk. Mudah ya? Jadi pokoknya setelah duduk itu nggak ada lagi yang kita lakukan kecuali hanya salam. Maka duduk yang afdolnya adalah duduk tawarruk. Nah, ada pernah orang salafi ketemu saya. Dia bilang katanya, kalau rakaat yang keempat atau 3 rakaat, salat yang 3 rakaat nih, 3 rakaat atau 4, katanya duduknya duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Tapi kalau salatnya cuma 2 rakaat seperti salat subuh, duduknya duduk iftirash katanya. Duduknya duduk seperti tasyahud awal. Kata saya, kamu baca hadis di mana? Ada hadisnya katanya. Tak liatin hadisnya. Oh, ternyata itu hadis maksudnya duduk seperti itu pada saat posisi tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Nah, dalam hadis itu dikatakan 2 rakaat. Di saat 2 rakaat duduknya seperti itu. Nah, maksudnya di rakaat kedua itu kan ada tasyahud awal. Maghrib ada nggak tasyahud awal? Zuhur asar ada nggak tasyahud awal? Ada. Nah, dia memposisikan hadis itu secara umum. Pokoknya kalau rakaat kedua, ya, maka sudah duduk iftirash. Termasuk salat subuh. Salat subuh berapa rakaat katanya? 2 katanya. Maka duduk iftirash. Nah, ini kita banyak dapati nanti kalau di Mekah itu. Orang-orang yang bermadzhab Ahmad bin Hambal, ya kalau di sini ya Salafi, kalau bahasa yang sedikitnya lagi adalah Wahabi. Itu kalau mereka salat posisi yang cuman hanya 2 rakaat, mau salat subuh kah, mau salat sunnah kah, apakah, pokoknya dia duduknya duduk iftirash, walaupun setelah itu salam. Kalau kita tidak, kita mengatakan kalau tasyahud awal itu duduk iftirash. Tapi kalau tasyahud akhir, walaupun hanya 1 rakaat saja, seperti orang salat witir 1 rakaat nih, ya? Kita kan witir kalau bulan Ramadan kan 3 rakaat tuh, 2, 1. 2 rakaat duduknya duduk iftirash. 1 rakaat
salat witir 2 rakaat, terakhir kita duduk tawarruk. Begitu juga 1 rakaat, kita juga duduk tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Kenapa? Karena ya tadi tawarruk itu disunahkan adalah duduk yang setelah itu tidak ada lagi perbuatan atau pekerjaan yang lain kecuali hanya salam. Maka disitulah kita disunahkan untuk duduk tawarruk. Tapi kalau masih ada pekerjaan yang lain, rakaat kedua mau berdiri, setelah tasyahud akhir ada sujud sahwi, apalagi duduk istirahat dan seterusnya, maka semuanya itu duduk iftirash. Jadi ada dia menyebutkan hadis, kata saya benar, hadisnya benar, cuman pahamnya berbeda. Hadisnya nggak salah, hadisnya benar, cuman pemahaman kita berbeda. Kalau ente memahami, pokoknya kalau 2 rakaat iftirash, 2 rakaat iftirash, walaupun salat subuh katanya iftirash. Kalau kami tidak, yang dimaksudkan dari situ 2 rakaat karena di situ ada tasyahud awal. Sedangkan kalau setelah duduk tidak ada pekerjaan yang lain, maka itu disebut namanya duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Mudah dipaham dulu kira-kira. Nah kemudian perlu juga diketahui, kalau seandainya ada orang yang melakukan duduk iftirash walaupun dia salat subuh ya atau salat maghrib, itu di Mekah kita banyak dapat itu ya. Ya, saya salat di samping orang-orang Arab itu banyak, walaupun salat zuhur, salat asar kah, salat isya kah, salat maghrib kah, apalagi salat subuh, maka dia duduknya duduk iftirash. Nah, ternyata yang saya teliti, saya lihatin mereka itu tidak mau duduk tawarruk karena badannya kegemukan. Kalau mereka duduk tawarruk begini, ini roboh yang di sebelah kiri roboh. Karena kenapa? Orangnya gendut-gendut. Ya, duduknya gendut begini. Kita yang nahan capek, makanya mereka tuh begini kalau dia duduknya, duduk iftirash. Gini, rakaat ketiga, rakaat keempat, terakhir tuh begini terus dia. Atau kalau kegemukan banget, sakit begini dia kan nahan, paksa dia begini nah nih. Yang di sini didirikan, lapak kaki kanan kiri didirikan begini. Nah ya, baik. Dan perlu diketahui ini cuman masalah sunnah. Masalah sunnah. Jadi kalau ada di antara kita ada orang orang salafi salat di sini, dia melakukan salat yang duduk iftirash saja, silakan saja. Tapi jangan nyalakan orang yang ada tawarruk, ada iftirash. Kalau sudah mereka menyalakan ada tawarruk, ada iftirash, nah ini yang jadi permasalahan. Nah, ingat ya, jadi itu cuma masalah sunnah. Siapa tahu nanti sampean ada berangkat umrah ke Mekah, Madinah, ngelihat orang yang salat begitu, diam sudah, biarkan saja. Ada ya? Salafi, biarkan saja. Ya. Ala kulli hal begitu ya. Kita lanjut. Kemudian tata cara duduknya gimana? Kalau kita sudah katakan tadi duduk iftirash ya, seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian kalau laki-laki ini paha sedikit dilebarkan, sedikit dibuka. Tapi kalau perempuan sunnahnya di rapat, ini rapat perempuan. Kalau laki-laki agak terbuka. Coba contohkan, bisa? Laki-laki agak terbuka. Nah, begitu terbuka ya, jangan juga terlalu buka, terlalu lebar. Kalau perempuan rapat. Nah, perempuan rapat. Ya, rapat begitu. Pahanya, lututnya ketemu lutut. Tapi kalau laki-laki agak renggang sedikit. Jangan juga terlalu renggang, ada orang tenggang, ngangkang banget. Nah, itu ngambil hak orang lagi. Ya, semana kita punya pinggul luasnya, segitu juga lebarnya. Udah ya? Baik. Kemudian situ aja, banyak contoh lagi. Kemudian tangan kanan dan kiri ditaruh di atas paha masing-masing. Jari-jarinya rapat. Nah, jangan buka begini. Tapi jari-jari rapat.